Di sini tempatnya edukasi elektronika tanpa penyesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ketemu lagi dalam channel Belajar Elektronika di sini. Kawan-kawan, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan dalam video terdahulu. Ada pertanyaan. Ini pertanyaannya ya. Saya mau tanya, kenapa pada pembacaan tegangan VPP di osiloskop, ini ya, berbeda dengan tegangan yang terbaca di multimeter analog tersebut? Padahal itu signal DC, tidak ada tegangan negatifnya. Terima kasih, Pak. Oke kawan-kawan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bosku Aminuddin. Amin. Oke. Terima kasih ada respon dalam kolom komentar. Oke, saya jelaskan kawan-kawan ya. Seperti yang telah kita share dalam video terdahulu, seperti ini ya, 25%, duty cycle 25%. Nah ini ya, 25%. Kita simpan dulu. Oke. Nah, tegangan menunjukkan pada 3 volt ya. Nah seperti itu kawan-kawan. Jadi perlu saya tegaskan di sini kawan-kawan ya. Memang sinyal PWM dengan sinyal sinus itu memang agak berbeda ya karakternya kawan-kawan. Ini kalau kawan-kawan tidak jeli akan terjebak. Karena apa? Ya kalau kita melihat gelombang sinus, ya seperti ini ya. Seperti ini, gelombang sinus. Kalau disiarahkan akan kelihatan jelas hasilnya. Nah seperti ini. Akan tetapi kawan-kawan, di dalam gelombang PWM, nah ini dibutuhkan kejelasannya, dibutuhkan kejelihannya kawan-kawan. Maka kita sangat beruntung bagi kita yang memiliki osiloskop, karena sebuah sinyal, sebuah gelombang, gitu, penyiarahan, terutama pembahasan pada kali ini ya, kalau kita baca di dalam meter, nah kawan-kawan, avometer itu pembacanya sangat terbatas, hanya melihat satu sisi. Nah oleh karena itu di dalam osiloskop akan di breakdown, akan lebih teliti lagi. Apa itu ketika gelombang dibaca oleh avometer hanya satu sisi kan, tapi di dalam osiloskop ada beberapa informasi yang dibaca. Jadi di dalam osiloskop ini terbacanya sangat kompleks. Dia bisa membaca frekuensinya berapa. Kelihatan frekuensinya kawan-kawan ya. Frekuensinya, duty cycle-nya, VPP-nya, ya toh, gelombangnya cacat apa enggak. Itulah gunanya untuk kita, bukan sekedar kita membaca outputnya saja, tapi semua akan di breakdown, istilahnya terbaca semua kawan-kawan ya. Kawan-kawan, ini adalah bentuk DC-nya. Nah coba perhatikan kawan-kawan ya. Ini adalah tegangan DC, sinyalnya seperti itu ya. VPP-nya terbaca berapa itu? 14 volt ya. Nah sekarang kita baca AC-nya kawan-kawan. Perhatikan ya. Nah ini AC-nya. AC-nya gelombangnya sama, namun VPP-nya berubah karena ada negatifnya. Nah seperti yang disampaikan pertanyaan tadi dari Pak Aminuddin, kita jangan sampai terjebak kawan-kawan. Karena apa? Bentuk sinyal DC dan AC untuk PWM ini hampir sama, mirip.
Nah, seperti ini penjelasannya ya, atas ya. Nah, berkenaan dengan pertanyaan dari Bapak Aminuddin tadi, kawan-kawan, ini saya, nah, Bapak Aminuddin kan bertanya itu padahal sinyal DC. Nah, ini kita terjebak, ya toh. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi seperti itu ya. Nah, ini kita coba sekali lagi kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Kita on kan adaptornya sudah on ya. Nah, sekali lagi kawan ya. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Modul PWM ini kawan-kawan ya. Ini dari adaptor biasa. Ya toh? Dari adaptor biasa ini kemudian dibuat PWM. Dibuatkan apa namanya? Gelombang AC PWM. Nah, gelombang AC PWM. Setelah dibuatkan gelombang AC PWM kawan-kawan, ini dia disiarahkan, ini kelihatan nggak ya? Ini dia disiarahkan oleh satu diode ini. Satu diode berarti penyiarannya setengah gelombang. Ya, kenapa dia hanya dibutuhkan satu gelombang? Karena ini difokuskan untuk motor. Nah, karena tidak begitu membutuhkan ripple dan lain sebagainya ya, kan outputnya hanya motor. Beda lagi kalau power supply yang menggunakan PWM untuk audio. Nah, itu perlu sangat teliti, harus dibuatkan gelombang penuh. Nah, penjelasannya tentang setengah gelombang dan gelombang penuh seperti ini ya. Kawan-kawan, sekarang kita lihat perbandingan ya, supaya kita betul-betul paham. Nah, ini saya buat perbandingan antara penyiarahan sinyal sinus dengan sinyal PWM ya. Nah, ini contoh bentuk AC ya. Kita seperti ketahui bersama bahwa sinyal AC untuk sinus seperti ini ya. Nah, ini hasil penyiarahan kawan-kawan. Hasil penyiaran setengah gelombang tentunya ya. Hasil penyiaran setengah gelombang karena menggunakan satu diode, karena contohnya tadi adalah menggunakan satu diode. Nah, ini bentuk akhir daripada sinyal sinus ketika disiarahkan. Maka ini ada perbedaan yang mencolok sehingga kita bisa membedakan antara sinyal DC dengan sinyal AC kawan-kawan. Jelas ya? Tapi berikutnya kawan-kawan, ini coba lihat. Ini saya buat contoh duty cycle 50% ya. Ini bentuk sinyal AC, sinyal PWM ya. Ini bagian positif, ini bagian negatif. Ketika disiarahkan kawan-kawan dengan satu diode, karena kembali lagi tadi contohnya menggunakan satu diode. Nah, seperti ini hasilnya. Setengah gelombang DC. Nah, kawan-kawan, ini kita sering terjebak karena bentuk sinyalnya hampir sama dengan ini kawan-kawan ya, antara AC dan DC ini kawan-kawan ya, antara AC dan. Nah, bagaimana untuk bisa membedakan? Mau tidak mau kita harus menggunakan osiloskop. Kita akan tahu itu AC apa DC kawan-kawan. Nah, sekali lagi kawan-kawan ya, kalau untuk yang bentuk sinus kita bisa membedakan antara hasil penyiaran dengan masih AC ya. Tapi kalau ini hampir sama bentuknya ini. Sinyal kotak-kotak ini. Gitu? Dan sekali lagi kawan-kawan, ya. Tadi kan pertanyaan dari Pak Aminuddin, kenapa di meter itu tegangannya tidak sama dengan VPP? Ya, sekali lagi kawan-kawan. Jadi di meter itu dia berdasarkan duty cycle kawan-kawan ya. Berdasarkan duty cycle. Nah, jadi amplitudenya tetap. Nah, kenapa dia terbaca di osiloskop 24 volt? Dia membaca AC-nya, AC input, ya toh? AC input kawan-kawan. Demikian ya penjelasannya ya kawan-kawan. Sekarang bagaimana kalau kita jadikan DC murni? Apakah yang terjadi? Kawan-kawan ya. Gelombangnya seperti ini ya. Ini untuk
boleh lah, 25% boleh, 50% boleh, terserah, nggak apa-apa. 50%. Nah, kawan-kawan, 50% dari 12 berapa? Adalah 6 volt ya. 6 volt. Nah, ini kenapa terbaca 7 volt? Karena dia belum dikasih beban. Ya toh? Kalau kita kasih beban, nah dia 6 volt kawan-kawan. Kawan-kawan, ini coba kita perhatikan apa yang terjadi kalau dikasih. Maka di dalam modul ini nggak ada elko-nya, outputnya. Maka dia akan berfungsi untuk mengadjustment, untuk mengatur tegangan dari 0 sampai 100%, dari 0 sampai 12, dari duty cycle 0 sampai 100%. Nah, kalau dia dikasih elko ini, perhatikan ya, perhatikan ya kawan-kawan, negatif. Nah, dia langsung VMAX dan dia sudah DC murni, jadi kita tidak bisa membaca sinyalnya, kawan-kawan ya. Maka di dalam modul ini tidak diberikan kondensor agar supaya dia bisa mengadjustment ya duty cycle-nya. Kalau begini sudah kita tidak bisa mengadjustment, sudah gitu, sudah tidak bisa kita mengadjust. Coba elko-nya kita lepas, dia ada lagi kawan-kawan. Nah, ya, itulah mengapa untuk power ini, untuk modul PWM ini tidak dikasih elko. Ya, fungsinya tadi agar supaya bisa mengadjust tegangan dari 0 sampai 12 volt. Demikian kawan-kawan ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.